One, two, three, four. Satu jalur, sejuta info. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi di podcast Jalur Info. Satu jalur, sejuta info. Kembali kita akan mengulas laga panas di Euro 2020 yang akan mempertemukan tim besar yaitu Italia versus Belgia. Seperti biasa kita ditemani komentator yang sudah tidak asing lagi. Dia adalah coach fenomenal kita, Coach Rusli. Apa kabar Coach? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Coach, kembali kita akan disajikan laga yang cukup menarik antara Italia versus Belgia. Di mana kita ketahui bahwa kedua tim ini adalah tim yang dengan bertabur bintang. Di mana perjalanan kedua tim ini menuju perempat final itu cukup memperlihatkan penampilan yang cukup apik, di mana mereka menyapu semua pertandingan dengan hasil kemenangan. Kira-kira bagaimana Coach melihat hasil atau jalan dari kedua tim ini menuju ke perempat final ini? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi kita akan membahas salah satu pertandingan yang sangat dinanti-nantikan. Bahkan banyak orang mengatakan bahwa ini sebenarnya final lebih awal antara Belgia dengan Italia. Kalau kita lihat perjalanan kedua tim itu sama-sama, di mana kita ketahui bahwa Belgia selama sudah empat kali bermain tidak pernah mengalami kekalahan. Begitu juga dengan Italia, belum pernah mengalami kekalahan. Ini menandakan bahwa pertandingan kali ini akan sangat menarik, ya, mempertemukan dua tim yang tidak pernah kalah. Kalau kita melihat tadi bahwa perjalanan sampai ke perempat final, di mana kita ketahui bahwa Belgia mengalahkan Portugal dengan 1-0. Kemudian sebelumnya itu Belgia melawan Finlandia juga dia mengalahkan 2-0, dan Denmark 2-1. Dan pada saat pertandingan pertama Belgia dengan Rusia, Belgia mengalahkan 3-0. Jadi ini cukup melihat keempat pertandingan cukup meyakinkan untuk bertanding pada sementara subuh ini. Begitu juga di sisi lain Italia yang sebelumnya Italia juga tidak pernah mengalami kekalahan. Dia 4 kali bertanding. Yang pertama adalah kemarin itu melawan Austria, dia mengalahkan dengan skor 2-1. Wales juga dia mengalahkan 1-0, dan Swiss mampu dia kalahkan 3-0, dan pada saat pertandingan pertama melawan Turki juga 3-0. Dilihat dari perjalanan kedua tim memiliki kesamaan dan tidak pernah mengalami kekalahan. Itu menandakan bahwa memiliki modal yang sangat penting dalam pertandingan kali ini. Di mana kedua tim memperlihatkan penampilan yang sangat bagus, dan masing-masing memiliki ngotot dan dipenuhi dengan pemain-pemain yang andal bermain di liga domestik mereka. Itulah keunggulan dari kedua tim ini. Mungkin begitu secara latar belakang dari. Ya Coach, kita ketahui bahwa kedua tim ini telah mampu menumbangkan dua tim besar sebelumnya, di mana Italia itu menumbangkan Austria, sedangkan Belgia itu sendiri menumbangkan juara Eropa musim lalu, yaitu Portugal. Kira-kira bagaimana Coach memprediksi jalannya pertandingan yang akan berlangsung pada Sabtu dini hari ini? Ya, kalau melihat dari performa dari awal sampai ke perempat final, saya melihat bahwa yang perlu diwaspadai nanti adalah ini harus persiapan mental pada saat babak kedua. Ya, ini kita melihat salah satu kelebihan dari salah satu fenomena yang terjadi di Euro kali ini, di mana masing-masing tim itu nanti pada saat babak kedua yang sering mencuri poin. Di sinilah
konsistensi dari pemain, baik yang dia berada di depan, di tengah dan di belakang, dia membutuhkan kemampuan fisik untuk bagaimana bertahan dan bagaimana mencetak bola pada babak kedua. Ya, rata-rata tim yang lolos, untuk babak selanjutnya dan adalah dia mencetak bola di babak kedua. Inilah yang menjadi sangat menarik di Euro kali ini. Olehnya itu, kalau ingin memenangkan pertarungan kali ini, siapa baik Belgia maupun Italia, dia harus dia harus mengatur strategi pada saat babak kedua. Strategi yang dimaksud adalah bagaimana ketahanan fisik dari masing-masing pemain yang begitu, dan bagaimana konsentrasi di masing-masing lini. Misalnya Italia, kita seperti yang diketahui bahwa Italia sangat terkenal dengan pertahanan. Dari dulu sepak bola Italia, salah satu gaya dari Italia adalah bertahan dan sambil menyerang dan mencetak bola. Dan memang kali ini Italia dihuni oleh pemain hebat di belakang. Ada Donnarumma yang bertindak sebagai penyegawan di AC Milan. Kemudian kita ketahui ada pasangan Bonucci dan Chiellini yang ada di bagian belakang. Inilah pertahanan yang sangat terkenal di Italia. Begitu juga sementara kita ketahui Belgia sangat memiliki kemampuan dalam hal menyerang. Di sini kita ada Lukaku yang haus gol, yang sampai sekarang dia sudah baru mencetak 3 gol. Dia berkeinginan untuk mengalahkan Ronaldo. Kalau dia mencetak bola minimal lah mungkin 2 pada kali, dia akan bisa menyamakan prestasi dari Ronaldo, karena Ronaldo sudah tidak bisa lagi main. Jadi ini kesempatan untuk mengalahkan Ronaldo pada kali ini. Yang kedua, ada lagi pemain yang menanjak juga di Belgia adalah Thorgan Hazard. Thorgan Hazard ini sudah membuktikan pada saat laga terakhir itu Portugal, pada saat Belgia mengalahkan Portugal lewat gol dari Thorgan Hazard. Inilah saya kira peluang-peluang yang senjata utama yang dimiliki oleh Belgia. Yang sedangkan Belgia juga memiliki pertahanan yang sangat kuat, seperti Courtois yang bertindak sebagai penjagawan dari Real Madrid ini. Pada saat pertandingan terakhir melawan Portugal, dia penyelamat beberapa tendangan, dia mampu blokir. Di bagian pertahanan ada juga Vermaelen yang sangat terkenal dengan konsistensi menjaga bagian pertahanan. Dan ada Alderweireld, ada Alderweireld pasangan antara Vermaelen dan Alderweireld cukup bagus dan menjadi nanti batu sandungan dari Italia, karena Italia memiliki penyerang Italia. Ada Immobile berpasangan dengan Insigne. Insigne selama seperti melihat dari perjalanan Italia itu sendiri, Insigne dan Immobile telah memperlihatkan kemampuannya mulai dari babak awal sampai pada kuartal 8 ini. Dia pemain yang konsisten, yang selalu memberikan ancaman bagi lawan itu sendiri. Mungkin
Ya, seperti itulah dari perjalanan pertandingan secara umum daripada kali ini. Ya, coach. Meski kedua tim ini tampil cukup meyakinkan pada fase penyisihan grup ini, tentu ada celah yang bisa dimanfaatkan kedua tim untuk memanfaatkan untuk bisa melaju ke fase selanjutnya. Kira-kira celah apa yang bisa dimanfaatkan kedua tim ini untuk melangkah ke fase berikutnya? Saya di Belgia dulu ya, di Belgia karena begini, akhir-akhir ini ya. Sampai kemarin salah satu pemain ya, ada 2 pemain yang belum dipastikan, belum dia pastikan untuk tampil di Belgia. Yang pertama adalah Bruni dan Eden Hazard ya. Eden Hazard sangat kedua pemain berdasarkan dengan berita kemarin, kedua pemain ini belum bergabung sama Lukaku dan teman-temannya lainnya, sehingga masih bisa ya, masih diragukan. Tapi kalau betul-betul kedua pemain ini tidak tampil, maka menjadi presiden buruk terhadap dengan Belgia. Karena kedua pemain baik Bruni maupun Eden Hazard menjadi kunci kemenangan Belgia selama ini. Sedangkan kelemahan dari Italia ya masih berkisar di pemain tengah ya. Pemain tengah belum mampu ya, kalau saya melihat bahwa belum mampu untuk mengatasi dari pemain tengah juga, pemain tengah yang ada di Belgia. Ya, yang sering ditampilkan di Italia adalah pemain tengah dalam Barella. Barella ini dalam beberapa saya lihat belum terlalu konsisten. Begitu juga dengan Verratti yang selama ini yang selama ini menjadi andalan di PSG ya. PSG dia belum memperlihatkan kemampuan seperti pada saat dia bermain di PSG. Inilah menjadi titik kelemahan ya, kalau saya melihat titik kelemahan dari Italia ini. Dari Italia selama pegelaran Euro ya, baik Barella maupun Verratti belum memperlihatkan kemampuan yang semestinya dia gunakan, sehingga bisa ini kesempatan untuk Belgia untuk bermain di tengah. Ya, coach, kita ketahui bahwa memang kedua tim ini diisi oleh pemain-pemain bintang. Kira-kira menurut coach bagaimana hasil akhir dari pertandingan kali ini? Yang jelas ya, kalau saya melihat dari formasi dari mungkin ada kemungkinan Italia bola akan berpihak ke Italia ini, karena kalau memang benar-benar Eden Hazard dan Bruni tidak dimainkan. Itu mungkin saya kira. Ya, terima kasih coach. Ya, pemirsa, demikianlah ulasan-ulasan yang atau prediksi-prediksi yang akan tersaji pada laga yang akan mempertemukan Italia versus Belgia. Ya, jangan lupa untuk subscribe channel Jalur Info TV karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.